Hai, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia Baris-Baris Morfem. Pernah gak sih kalian mendengar atau melihat orang berdebat? Entah itu terjadi di jalan, rumah makan, tempat wisata, atau dimanapun. Dan apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata debat? Banyak orang yang berpikir tentang adu gagasan, saling berteriak, hingga perkelahian ketika mendengar kata debat. Padahal, di pelajaran bahasa Indonesia, suatu perdebatan itu memiliki aturan dan cara main loh. Nah, sebelum mengetahui apa saja aturan dan cara main ketika berdebat, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, unsur, struktur, jenis-jenis, kaidah kebahasaan teks debat, tujuan debat, dan yang terakhir adalah tata cara berdebat. Yang pertama adalah pengertian teks debat. Teks debat adalah teks yang berisi kegiatan debat yang memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Teks debat ini berisi argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan yang didapat ketika sesi debat berakhir. Jadi, jika ada perdebatan yang diakhiri bukan dengan kesimpulan, melainkan dengan baku hantam atau pertengkaran, itu salah satu contoh debat yang salah ya teman-teman. Karena sejatinya debat adalah kegiatan ketika kita bertukar pikiran dengan mempertahankan argumentasi kita, tetapi diakhiri juga dengan kesimpulan. Yang kedua adalah ciri-ciri debat. Perdebatan juga memiliki beberapa ciri-ciri loh. Yang pertama adalah terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Tim afirmasi adalah tim yang menyetujui mosi debat, sedangkan tim oposisi adalah tim yang menentang argumen yang disampaikan oleh tim pro atau tim afirmasi dalam sebuah debat. Yang kedua, terdapat dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Yang ketiga, terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Yang keempat, terdapat argumentasi. Dan yang kelima, terdapat pihak penengah. Suatu perdebatan juga memiliki beberapa unsur, yaitu mosi, tim yang mencakup tim afirmasi, tim netral, dan tim oposisi, partisipan yang mencakup juri, moderator, dan notulis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mosi. Mosi adalah topik, isu, permasalahan, atau hal yang diangkat dalam debat. Mosi biasanya berupa satu kalimat utuh, minimal berisi subjek, predikat, dan objek. Selain itu, mosi juga menjadi penentu bagi pihak-pihak atau tim yang terlibat dalam debat untuk bersikap atau menentukan sikap. Yang kedua adalah tim. Tim dalam debat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tim afirmasi, yaitu tim yang posisinya harus mengemukakan argumen yang mendukung atau pro terhadap mosi. Kedua, tim oposisi. Berlainan dengan afirmasi, tim oposisi adalah tim yang mengemukakan argumen kontra atau sanggahan terhadap mosi. Yang ketiga adalah tim netral, atau tim penengah yang posisinya harus mengemukakan argumen netral atau tidak memihak pada tim manapun. Tim netral tidak wajib ada dan perannya sebagai penengah dapat digantikan oleh moderator. Unsur selanjutnya adalah partisipan. Partisipan mencakup juri, notulen, dan moderator. Juri adalah orang yang memberi penilaian dan mengikuti jalannya perdebatan. Notulen adalah orang yang bertugas membuat notula atau catatan yang mengenai jalannya debat serta hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan. Dan yang ketiga adalah moderator. Moderator adalah seseorang yang memandu jalannya debat. Nah, moderator memiliki beberapa tugas, yaitu menyampaikan salam pembuka, memperkenalkan diri dan juri, menyampaikan aturan debat dan mosi, mempersilahkan tim menyampaikan pendapat dan penonton untuk bertanya, serta mempersilahkan notulis membacakan hasil debat. Setelah itu, menutup perdebatan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Suatu teks debat juga memiliki struktur, yaitu pembukaan oleh moderator, penyampaian pernyataan topik, pelaksanaan debat, simpulan, dan penutup. Jangan salah, perdebatan juga memiliki jenis-jenis yang berbeda. Di sini ada 4 jenis-jenis perdebatan. Apa saja itu? Simak videonya. Yang pertama adalah debat parlementer. Debat parlementer adalah debat yang dilakukan oleh kalangan pemerintah. Tujuan debat parlementer yaitu untuk memberikan dan menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu.
Selanjutnya adalah debat kompetitif. Debat kompetitif adalah debat yang sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Debat kompetitif bertujuan untuk menghasilkan keputusan dan mengembangkan kemampuan mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Yang ketiga adalah debat konvensional. Debat konvensional atau debat formal atau biasa juga disebut dengan debat pendidikan adalah debat yang bisa dilakukan oleh siapa saja secara umum. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan bagi kedua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang mendukung atau membantah suatu usul. Teks debat juga harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Tidak semua bahasa itu bisa digunakan dalam teks debat atau dalam perdebatan. Yang pertama adalah bahasa baku. Teks debat ditulis menggunakan bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan standar dan kaidah bahasa Indonesia. Kedua adalah menggunakan kata denotatif. Teks debat ditulis menggunakan kata denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat efektif. Teks debat menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang tersusun secara baik, benar, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Dan kaidah kebahasaan yang harus digunakan pada teks debat yang terakhir adalah kalimat faktual. Teks debat ditulis menggunakan kalimat faktual, yaitu kalimat yang mengandung hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Materi selanjutnya adalah tujuan debat. Menurut kamu, apa sih tujuan dari debat? Ternyata tujuan debat adalah agar masing-masing tim dapat membalikan pendapat lawan dengan memberikan argumen atau bukti yang relevan, sehingga lawan menyetujui pendapat kelompoknya. Berdasarkan tujuannya ini, fokus utama dari debat adalah untuk mempertahankan argumen masing-masing kelompok berdasarkan data dan fakta yang sudah diperoleh. Diharapkan pada akhir debat juga akan didapatkan sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Namun, sering juga di akhir debat kedua tim tetap pada posisi masing-masing di awal. Walaupun berbeda pendapat, debat bisa membuka wawasan dan pandangan baru kamu akan suatu hal. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu tata cara berdebat. Yang pertama adalah menjaga sopan santun ketika berdebat. Sopan santun adalah hal utama yang harus kalian lakukan ketika kalian beraktivitas, termasuk juga berdebat. Yang kedua adalah menyatakan argumen dengan bahasa yang santun, dan ini juga termasuk pada kesopan santunan kalian ketika berdebat. Selanjutnya adalah menyatakan argumen-argumen yang logis. Jadi, kalian tidak boleh menyatakan argumen-argumen yang fiktif atau tidak logis. Selanjutnya adalah tidak menyinggung lawan debat. Awas nih buat kalian yang ketika berdebat itu menyinggung atau menyindir lawan debat kalian. Itu tidak boleh dilakukan ya ketika kalian berdebat. Selanjutnya adalah berbicara berdasarkan fakta dan data yang mendukung argumen kalian. Menyatakan sanggahan dengan bahasa yang santun, tidak menyatakan pernyataan negatif mengenai pribadi dari pihak lawan, dan yang terakhir adalah mematuhi aturan debat. Something bad is about to happen to me.